belajar dari Raja Daud waktu menghadapi masalah. Kehidupan kita tidak lepas dari masalah. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar. Jadi persoalannya bukan bagaimana kita menghindar dari masalah, tapi yaitu bagaimana kita menghadapi masalah. Nah, mari kita belajar dari Raja Daud. Kita baca dulu di dalam Mazmur pasal 3, mulai ayat 1 sampai ayat 9, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Selah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Selah. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kita tahu bahwa kehidupan Daud kenyang dengan masalah. Mulai dari Daud masih muda sampai dia sebelum menjadi raja, bahkan sesudah dia menjadi raja. Namun saya berani katakan bahwa masalah yang dihadapi Daud pada waktu dia menulis Mazmur ini adalah masalah yang paling besar. Masalah yang paling sulit. Mengapa saudara-saudara? Karena dia menghadapi anaknya sendiri. Anak kandungnya sendiri, saudara-saudara. Yang mau merebut kekuasaannya, mau membunuh dia bahkan. Sampai akhirnya Daud harus tinggalkan tahta, dia tinggalkan istananya dan dia harus mengungsi. Kalau dulu mungkin dia menghadapi masalah tapi itu orang lain. Saul juga pernah mencoba untuk membunuh dia, tapi mungkin bagi Daud itu masih mudah diatasi. Tapi kali ini saudara-saudara, dia menghadapi masalah yang sulit, yang sangat besar. Bahkan mungkin paling besar dia hadapi. Ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara bisa ikuti itu dari 2 Samuel pasal 15 sampai 19. Ada 5 pasal di dalam Alkitab didedikasikan untuk menggambarkan masalah ini. Jadi saudara-saudara, Daud pada waktu dia menulis Mazmur ini, dia sedang menghadapi masalah yang paling besar dalam kehidupannya. Yang paling sulit, dia menghadapi kesesakan yang paling dalam. Dalam keadaan itu, dia menulis Mazmur pasal 3 ini. Dan kita bersyukur, saudara. Karena dari Mazmurnya kita boleh belajar banyak hal. Kalau saya membaca Mazmur ini, maka saya melihat bagaimana Daud waktu menghadapi masalah yang besar ini. Apa yang kita bisa lihat dari pribadi Daud? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama tercatat di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Saya lihat yang pertama yaitu Daud masih bisa tidur. Masih bisa tidur nyenyak bahkan. Nah ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana di dalam masalah yang sulit sekalipun, tokoh-tokoh Alkitab masih bisa tidur, saudara-saudara. Seringkali waktu menghadapi masalah yang berat kita tidak bisa tidur. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Cuma bisa berdoa, mau ditidurkan tidak bisa berdoa. Tapi Daud bisa tidur. Daud benar-benar dia mengalami satu damai sejahtera di dalam hatinya. Sehingga dia bisa tidur. Amsal 19:23 berkata apa? Takut akan Tuhan itu mendatangkan tidur yang nyenyak. Jadi rupanya Daud, dia walaupun menghadapi musuh dia tidak takut. Tetapi dia hanya takut kepada Tuhan. Daud masih bisa tidur. Jadi kalau saudara-saudara masih bisa tidur, saudara bersyukurlah. Tidur itu satu anugerah, saudara. Amin. Nah coba saya mau bacakan satu ayat yang unik. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-11. Satu ayat yang lucu sebenarnya ya. Tapi memang inilah kenyataannya, saudara. Pengkhotbah pasal 5 ayat 11 berbunyi demikian. Enak tidurnya orang yang bekerja. Ini artinya buruh ya, orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur, saudara. Jadi nggak bisa tidur karena kekenyangan ini. Ternyata kekayaan itu tidak bisa membeli tidur nyenyak. Betul? Banyak orang justru tambah kaya tambah nggak bisa tidur, saudara. Bingung. Nah sebab itu saya katakan bahwa tidur yang nyenyak itu adalah satu karunia, satu anugerah dari Tuhan. Harta kekayaan mungkin bisa membeli ranjang yang mewah, tapi tidak bisa memberi tidur nyenyak. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang juga tidur walaupun menghadapi masalah, yaitu Petrus. Di dalam Kisah Rasul 12. Malam sebelum Petrus dihadapkan ke pengadilan, dikatakan Petrus tidur nyenyak, diapit dengan 2 prajurit, dirantai, diborgol dia.
padahal dia tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dia sudah punya gambaran. Karena apa? Tidak lama sebelumnya rekannya Yakobus dibunuh oleh Herodes. Jadi dia sudah punya gambaran kira-kira yang paling jelek apa? Kira-kira mungkin dia juga akan mati. Tapi bahkan Petrus tidur sudah. Kalau kita mungkin gimana? Mungkin kita berdoa sepanjang malam ya. Oh Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Tapi Petrus sudah. Dia begitu tenang, dia tidur. Bahkan dia sampai tidak tahu kalau malaikat hadir sampai dia harus dibanguni. Petrus bangun. Itulah Petrus. Ada satu Alkitab berkata apa? Peter slept like a baby dikatakan. Jadi tidurnya Petrus itu begitu nyenyak seperti seorang bayi. Nah saudara-saudara, biarlah kita juga mempunyai satu ketenangan. Kita minta damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Waktu kita menghadapi masalah, kita tetap tenang, tetap kita percaya kepada Tuhan. Maka kita akan bisa tenang dan kita tetap akan bisa tidur. Seperti Raja Daud, aku membaringkan diri lalu tidur. Yang kedua, Daud masih bisa bangun. Tidur sudah hebat, tapi yang lebih hebat lagi, Daud masih bisa bangun. Ya, banyak orang ketika menghadapi masalah dia tidak mau bangun. Dia melarikan diri dari kenyataan, dia inginnya tidur saja. Tapi dikatakan di dalam ayat ini, Daud bangun. Aku bangun dikatakan. Waktunya bangun, dia bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Kata bangun di sini bukan sekedar cuma bangun. Tapi kata bangun di sini mempunyai satu pengertian. Daud berani untuk menyongsong hari esok. Dia berani untuk menyongsong masalah, persoalan yang dia harus hadapi. Dia bangkit dari tidurnya. Jika memang harus bangun, dia bangun dan dia hadapi masalah itu. Mazmur 27 ayat 3, ini juga salah satu gambaran tentang Daud. Dikatakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi saudara, inilah yang kita lihat dari kehidupan Daud. Dia bisa tidur, tapi dia juga bisa bangun. Dia bisa mempunyai ketenangan hati, dia bisa beristirahat, namun dia juga berani menghadapi segala masalah persoalan yang dia harus hadapi. Ada satu Mazmur berkata, di dalam Mazmur 18 ayat 30 dikatakan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ini punya pengertian dia berani menghadapi musuh. Karena zaman dulu itu kalau kota itu ada bentengnya, tembok-tembok benteng itu. Ketika seseorang menyerang satu kota, maka dia harus melompati benteng itu. Masuk ke dalam, berarti dia masuk ke pertahanan musuh. Dan 1001 macam bisa terjadi di situ. Mungkin dia sudah ditunggu oleh musuh. Mungkin di situ ada jebakan, ada perangkap dan sebagainya. Tapi seorang pahlawan, dia bangun dan dia berani melompati tembok. Mengapa? Karena dengan Allah, bukan sendirian. Biarlah ini juga menjadi satu pegangan kita. Dengan Allah kita berani sudah menghadapi tantangan hidup ini. Walaupun mungkin berat dan sebagainya. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa lihat, ayat yang ke-9 sebagai ayat penutup dikatakan di situ, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Saya katakan bahwa Daud masih bisa memberkati atau masih bisa menjadi berkat. Sudah banyak kali orang percaya ketika menghadapi masalah, dia tidak bisa lagi menunjukkan identitasnya. Terutama lewat bibir, lewat mulut, lidah ini. Seringkali yang keluar dari lidah kita, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita mempersalahkan istri, kita mempersalahkan suami, kita mempersalahkan pemimpin, kita mempersalahkan lingkungan, situasi, kondisi. Bahkan tidak jarang kita mempersalahkan Tuhan. Kita marah. Daud dalam menghadapi masalah yang berat, dia masih berkata, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan si A, si B, panglimanya, anaknya sendiri, tidak. Tapi dia mengucapkan kata-kata berkat. Kata-kata ini sangat penting. Makanya mungkin saudara-saudara sering kali mendengar kata-kata ini harus positif. Kalau kata-kata saudara selalu negatif, saya khawatir itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Jangan ngomong-ngomong yang negatif, ucapkan perkataan-perkataan iman, amin. Nah saudara, kembali kepada firman Tuhan yang kita bahas. Bagaimana Daud dalam menghadapi masalah yang berat sekalipun, dia tetap mengucapkan kata-kata berkat. Kita teringat kepada Ayub bukan? Waktu Ayub dicobai dengan berat, Ayub tidak mempersalahkan Allah. 2 kali firman Tuhan berkata, dan Ayub tidak bersalah dengan mulutnya.
Saudara garis bawahi. Ayub tidak bersalah dengan mulutnya. Kalau Alkitab catat sampai 2 kali itu enggak main-main. Berarti Allah perhatikan perkataan mulut lidah kita. Inilah yang bisa kita pelajari. Waktu Daud menghadapi masalah yang berat sekalipun, dia masih bisa tenang hatinya, bisa beristirahat dengan tenang. Dia berani bangun, menyongsong, menghadapi masalah. Dia tidak lari dari kenyataan. Dan dia masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu apa rahasia dari Daud? Nah, mari kita sekarang lebih dalam lagi melihat apa rahasia Daud. Kita baca di dalam ayat yang keempat. Kembali kepada ayat pokok kita. Yang pertama saya lihat di dalam ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Inilah yang pertama saudara-saudara. Yaitu Daud menjadikan Allah Tuhan sebagai perisainya. Zaman sekarang kita nggak pernah lihat orang perang pakai perisai ya. Tapi kalau zaman dulu perisai ini sangat penting. Daud berkata engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dan yang lebih luar biasa, perisai yang dipakai Daud ini juga bukan cuma satu arah. Dikatakan sekelilingku, you are a shield around me. Artinya apa? Dalam segala arah dia pakai perisai itu. Sehingga tidak ada kesempatan untuk musuh menyerang. Dari depan, dari samping, dari belakang. Dia tenang. Karena perisai itu melingkupi dia. You are a shield around me. Engkau adalah perisai yang melindungi aku, ya Tuhan. Nah ini saudara, rahasia pertama dari Raja Daud. Dia menjadikan Tuhan sebagai perisainya, perlindungannya. Yang melindungi dia dalam peperangan. Dia yakin walaupun musuh mau menyerang, dia aman. Karena Tuhan ada di sekelilingnya, melindungi, bagaikan perisai. Nah saudara, ini bicara tentang apa sebenarnya? Kita tahu bahwa perisai di dalam Alkitab itu bicara tentang iman percaya. Perisai itu bicara tentang iman, perisai iman. Efesus 6 tentang berbagai macam senjata peperangan. Salah satunya adalah perisai. Dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman itu. Jadi kalau Alkitab bicara tentang perisai, itu bicara tentang iman percaya. Dengan lain kata Daud, dia punya iman yang teguh kepada Allah. Iman ini penting, saudara. Apalagi zaman-zaman ini. Makanya bawa anak-anak itu ke gereja. Kalau enggak gitu sulit ngadepi zaman sekarang ini. Kalau anak saudara tidak punya iman, tidak dilatih, gak gampang loh zaman sekarang ini. Tapi kalau anak saudara punya iman, oh saudara adalah orang yang berbahagia di dunia. Saudara enggak usah takut, serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan nanti yang akan memimpin hidup mereka. Makanya perisai iman ini penting, saudara. Makanya dikatakan dalam segala keadaan, dalam segala situasi kondisi, iman percaya kita ini pakai. Dan iman itu mahal, sangat bernilai. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dikatakan apa? Iman kita itu nilainya lebih daripada emas. Banyak orang percaya tidak menghargai iman yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Dia jual dengan murah, dia tinggalkan iman itu, dia tidak hargai iman itu. Padahal firman Tuhan berkata, imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Kita mau coba menghitung ya, nilai iman itu berapa. Coba saya tunjukkan satu ayat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 16 sampai ayat 17. Di situ ada cerita pada waktu Raja Salomo dia masih jaya-jayanya. Dia membuat perisai dari emas. Perisainya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu 200 perisai besar. Dan 300 perisai kecil. Dan beratnya, ini sudah saya convert ke kilogram yang kita mengerti berdasarkan kamus Alkitab. Jadi untuk perisai besar itu beratnya emas yang dipakai itu adalah 6,8 kilogram. Sedangkan perisai kecil emas yang dipakai itu adalah 1,7 kilogram. Jadi jumlahnya totalnya adalah 1.870 kilogram. Berapa nilai emas segitu, saudara? Bayangkan, saudara. Perisai emas itu nilainya sekian. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini bukan sembarang harta, saudara. Sesuatu yang bernilai tinggi. Yang tidak bisa kita nilai dengan pikiran kita. Berapa nilai iman itu? Karena iman itu masih lebih tinggi nilainya dari emas. Tapi sayang, pada zaman Rehabeam anaknya memerintah, perisai-perisai emas itu dirampas oleh Raja Mesir. Habis semuanya. Ya, itu tercatat di dalam Fatsal 14 ayat 25 sampai ayat 28. Habis dan sebagai gantinya dikatakan Rehabeam dia membuat perisai tapi dari tembaga. Yang tadinya emas sekarang jadi tembaga.
Dan yang lucu ketika dia sudah membuat perisai dari tembaga, dikatakan perisai itu dijaga. Jadi kalau dia masuk ke rumah Tuhan, perisai itu dibawa. Ketika Rehabeam pulang, maka perisai itu kembali disimpan lagi. Loh, kok Kasep? Sesudah jadi tembaga baru dijaga. Kenapa waktu masih emas kok nggak dijaga sampai direbut oleh musuh? Nah ini sudah yang menjadi catatan. Banyak kali kita tidak menjaga harta yang Tuhan titipkan dalam kita. Sesudah kita kehilangan, baru kita jaga. Asep, saudara-saudara. So itu ayo jaga. Saya yakin Tuhan sudah mempercayakan banyak harta yang bernilai di dalam hidup kita. Itu harus kita jaga baik-baik. Jangan seperti Rehabeam. Sudah kehilangan, sekarang ganti perisai tembaga, baru dijaga. Nah saudara-saudara, jadi kita melihat ini bagaimana Daud, dia memakai perisai. Dia memakai imannya untuk menghadapi musuh. Yang kedua, masih Mazmur pasal 3, kembali ke ayat yang keempat. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud menjadikan Allah sebagai kemuliaannya. You are my glory. Ini luar biasa pernyataan ini. Kelihatannya sederhana. Tuhan, engkaulah kemuliaanku. Kemuliaan itu sesuatu yang mulia ya. Honor, glory. Daud berkata, engkaulah kemuliaanku. Dengan lain kata Daud berkata, engkaulah Tuhan yang menjadi kebanggaanku. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebanggaan kita di dunia ini? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa sebenarnya yang kita banggakan selama kita di dunia ini? Apakah kekayaan? Apakah kesuksesan? Apakah kehebatan kita? Talenta karunia kita? Atau apa? Atau bahkan mungkin keluarga kita? Apa saudara? Biarlah kita sama seperti Daud, kita menjadikan Allah Tuhan sebagai kemuliaan kita, sebagai kebanggaan kita. Maka kita tidak usah takut. Sebab dikatakan, engkau akan mengangkat kepalaku. You are the lifter of my head. Arti mengangkat kepala itu saudara, artinya menghibur, menguatkan. Artinya juga membuat kita tidak malu. Ya, orang yang malu itu kan tidak berani. Seperti kita tidak berani mengangkat kepala. Tapi Tuhan membuat kita mengangkat kepala, membuat kita berani, membuat kita tidak malu. Ketika kita menjadikan Allah menjadi kemuliaan kita, menjadi kebanggaan kita, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin, saudara. Tidak akan mempermalukan kita. Percayalah, kalau kita benar-benar bersandar, kita jadikan Allah sebagai kebanggaan kita, bukan yang lain-lain. Tuhan tidak akan mempermalukan. Mazmur pasal 25 ayat 3, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Nantikan Tuhan, bersandar, berharap kepada Tuhan. Saudara pasti tidak akan beroleh malu. Dan yang ketiga kita lihat itu di ayat yang kelima. Mazmur pasal 3 ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ya inilah rahasia yang ketiga, yaitu Daud berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. I cry aloud to the Lord. Apakah memang gitu? Coba kita lihat pengalaman Daud. Kita melihat pada 2 Samuel 15 ayat 30. Kejadian yang sama yang menceritakan waktu Daud dia melarikan diri dari Yerusalem. Ayat 30 berkata, Daud mendaki Bukit Sion sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ini Raja Daud. Sudah bisa bayangkan keadaan waktu itu. Raja yang begitu mulia, begitu dicintai oleh rakyat, begitu disegani, yang dicintai oleh Tuhan bahkan. Tapi Tuhan izinkan dia alami ini. Dia mendaki ke Bukit Sion, kepalanya ditutupi dan dia menangis. Dan inilah yang dia katakan, aku menangis. To cry itu juga bisa berarti menangis. Aku menangis keras-keras kepada Tuhan. Dia sedih, dia menangis, dia berteriak kepada Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan waktu itu. Betapa sedihnya keadaan Raja Daud waktu itu. Dan ini mengingatkan kita kepada pengalaman dari Daud kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan juga pernah menangis dengan keras, saudara. Di Taman Getsemani. Firman Tuhan berkata, dia menangis dengan ratap tangis dan keluhan. Jadi saudara, kalau saudara alami hal yang demikian, saudara jangan kecil hati. Jadi kalau saudara masih bisa menangis, saudara nangislah yang keras. Jangan saudara tahan. Karena Yesus sendiri dia alami. Dia bergumul di Taman Getsemani. Dia menangis. Dia berteriak kepada Bapa.
Dia mohon kekuatan, dia mohon keselamatan. Dan saya yakin dia juga menangis untuk kita semua. Daud punya rahasia dalam menghadapi musuh. Dia menjadikan Tuhan sebagai perisainya. Dia percaya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai pengharapannya, kemuliaannya. Dan dia berseru kepada Tuhan. So itu dia kuat, dia tetap bisa bertahan dan dia akhirnya keluar sebagai pemenang. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mungkin saat-saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang berat di dalam hidup. Firman Allah menjawab. Kalau saudara mau tetap mengandalkan iman percaya, saudara memakai imanmu yang sangat bernilai, sangat berharga. Saudara menjadikan Tuhan sebagai kemuliaan saudara. Dan saudara mau berseru kepada Tuhan. Saya yakin masalah apapun saudara akan dapat lewati. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati.